Menjadi harapan untuk kita semua, tentunya tim Indonesia kita. Setidaknya mereka harus bisa menyamakan kedudukan 2 sama. Jadi kita akan melihat seperti apa untuk drafting phase. Dengan tidak adanya Kariben bisa diamankan oleh RRQ Hoshi untuk first pick-nya ya. Karena Fredrin akan dibuang, tidak akan dilepaskan ke arah pemain-pemain dari Eko Filipin. Dan Haja, Yif, dan juga Haja. Fredrin. Ya, ini bakal respect untuk Kari gak ya kira-kira? Karena ada Kari, ada Glue yang kelepas kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa setelah 3 game kok Clay dengan Yif-nya kali ini mulai di-ban malah Yif-nya? Ya, mungkin ada meta tabrak yang bisa dipakai RRQ. Seperti Faramis. Bisa Faramis. diambil. Atau pasnya diambil sama Clay, Karinya di-ban. Ini sama-sama respect sih, kalau misalkan membahas soal Kari. Ada Lunox. Ya, Lunox salah satu hero favorit dari Clay dan oke, Glow yang lepas langsung diamankan menjadi first pick nih. Sementara counternya lumayan tipis ya. Parsnya diambil, salah satu hero power juga untuk Eko sendiri. Namun gameplay seperti apa nih Om? Kira-kira kalau udah first pick Glow? Kalau sudah first pick Glue berarti XP lane dari RRQ Hoshi ini bakal strong ya. Dia bakal kuat, pede banget untuk berhadapan dengan fighter apapun juga yang di sana. Karena otomatis power ini selalu dipegang oleh Glue dengan 3% regen HP setiap kali melepaskan slam pas-pas dia. Dan concernnya kita nanti siapa nih yang bakal diambil untuk menangani Glue-nya. Karena untuk pemberian single target damage Kari di ban, yes. Tapi yang kedua tadi masih ada Lunox. Lunox-nya bakal dipakai untuk gold lane atau memang bakal dikasih juga buat RRQ Hoshi. Bisa aja sih, dan ada opsi juga untuk gold lane, bukan hanya marksman sekarang Om, seperti Harit. Itu masih ada potensi juga untuk muncul. Lapu-lapu kembali diambil. Ini ketika Yuzong masih open Om, tapi lapu-lapu lah yang dipilih oleh Sanford. Ini bakal menjadi satu pertanyaan besar juga, mengingat sebenarnya dari Eko kan hero, bisa dibilang hero nyaman dari XP lane-nya adalah Yuzong. Terlihat dari most pick-nya. Oke, tapi lapu-lapu ini bisa nabrak ya untuk apapun juga yang di setup oleh tim RRQ Hoshi. Jadi misalnya mereka coba untuk setup dengan jarak jauh, lapu-lapu selalu bisa nabrak. Bravest Fighter-nya ini bakal menghindari apapun juga yang dilepasin ke arah dia. Dan shadow pick-nya bener, RRQ Hoshi memilih untuk pemain nabrak sekarang. Oke, Faramis dan Franco. Oke, Faramis dan juga Franco kali ini yang diamankan langsung oleh RRQ Hoshi. Sebelum Faramisnya memang bisa di-ban ya, nanti di banning phase keduanya. Sebenarnya memang dari Faramis sendiri sekaligus salah satu hero counter dari Glow juga. Bukan counter sih, karena ketika Glow-nya udah makin tebel, itu nggak bisa langsung instant kill. Tapi tetap menyusahkan, karena teman-temannya akan terkena dampaknya Om ya. Ya, tapi aku suka sih, Franco ini bisa untuk nangkep Bravest Fighter. Setidaknya dia stop lah. Ya, iya, setidaknya dia nggak ngasih. Dia udah banyak lompat di depannya udah, gak usah. Dia nggak ngasih Sanfordnya untuk loncat-loncat terus. Ditarik dengan Iron Hook, apalagi dengan kombonya yang kita tahu Bloody Hand yang begitu mengesalkan dari seorang Franco. Apakah ini memaksa nanti si Cloud-nya Benikit ini harus bawa Purify? Purify enggak sih tetap sih, karena kan udah pasti gak bisa dihindari ya. Dia bilang, udahlah pakai flicker aja. Flicker aja ya? Flicker aja. Atau ya flicker, dia mau kemana lagi. Dan respect band untuk Brody. Mereka band Brody-nya loh. Brody, Beatrix. Apakah ini saatnya Harit Om? Cuman Saatnya Lunox. Lunox nggak sih? Saatnya Lunox. source magicnya kebanyakan nggak Om? Enggak dong. Karena Glow juga kan terhitungnya magic. Magic sebetulnya ya. betul. Oke, kalau Lunox mungkin emang agak sedikit banyak ya untuk magical defense, magical attack-nya. Tapi kalau mereka mau bawa bot lane Harit, sama juga. Tapi mereka buang barat dan juga dengan ada inisiator dari Atlas yang mulai direspek oleh Coach RRQ. Oke, roamernya belum terlihat dan juga jungle-nya nih. Roamer Untuk ya. Eko sendiri. Memang masih, ya kita tahu Eko lah, semua pick-nya bisa difleksibelin. Betul. Tapi paling berpotensi apa melawan Franco ini? Chow. Chow kembali. Ya, pasti ada Chow untuk roamer ya. Bukan Ya. untuk jungler yang dipakai tadi. Kalau nggak mau itu ya tetap Chow, karena Chow bisa buka rumput. Tapi bisa Chow memang open. bahayanya dia kalau Chow waktu dia lagi masuk bisa digigit tiba-tiba. Gimana dengan Grok? Oke, Chow. Chow. Chow-nya jadi confirm. Ya paling masuk akal memang Chow buka rumput langsung cabut lagi, bisa masuk. Dia paling capable untuk buka rumput. Mobilitasnya tinggi ya. Yap. Masih bisa selamatin juga. Dan marksman kah untuk gold lane dari RRQ dan juga jungle yang masih belum kita lihat nih. Ada Karina masih. Jungle dari RRQ. Karina tetap dipakai nggak Om? Karena kali ini kita lawannya adalah Cloud. Ya memang Cloud masih bisa ditahan juga dari Blazing Duet-nya. Tapi apakah menggunakan Assassin nih dengan 2 hero squeezy-nya? Bisa sih kalau mau Karina ya. Kalau marksman aku suka marksman yang bisa buka rumput, popol kupa misal. Ini harus
kayak Skylar harus ngambil Yang nyiksa. satu marksman yang bisa nahan meskipun dia kayak ditendang ya sama Iritel. seorang Yawi. Iritel. Iritel, Oke. Cukup menarik Iritel dengan landing yang lumayan strong, apalagi kita tahu nih lawannya adalah Cloud. Karena beberapa hal sering banget terlihat ketika Cloud di pick lawannya di counter menggunakan Leslie. Namun berbeda kali ini RRQ lebih memilih hero yang terbilang cukup nyaman juga untuk Skylar dan last picknya adalah Akai Om. Ya, Akai. Jadi masih tetap ya prefer untuk team play seperti yang RTC bilang, oke. Aku akan coba untuk main team play ini bukan cuma masalah dari dia sendiri, tapi memang as a team. Mereka butuh hero yang punya sisi besar. Dan ini gameplay yang dipakai oleh Eko selalu punya sisi loh, yang besar-besar area ya. Bukan cuma single target. Single targetnya ya udah untuk tim fight aja. ini cukup mendebarkan ya karena ini Cukup adalah menegangkan. match yang bisa dibilang penting banget untuk tim Indonesia. Kalau kita mau melihat grand final Indonesia tentunya melawan tim Filipina yang dimana Blacklist mereka udah nunggu di posisi grand final. Dan harus all in kali ini dari teman-teman RRQ Hoshi. Melihat juga sebenarnya dengan quick draw pick yang menurut aku mereka udah nyaman Vin dengan Franco-nya. Ya kan? Karina untuk Albert. Iritel untuk Skylar yang dimana kita tahu mobilitas dari Iritel ini begitu benar-benar kuat banget. Iya. Dan ini bisa match point juga. Harus hati-hati. Reset semuanya. Lupakan apa yang terjadi di game sebelumnya. Pelajari apa yang bisa diperbaiki. Dan mungkin kita boleh minta semangatnya dulu kali Cimomo ya. Boleh. Kingdom mana suaranya? Wow. Tentunya masih ada kesempatan. Jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Kita harus percaya. Kalau tim Indonesia tentunya masih bisa berjuang di game keempat meskipun ini match point untuk tim dari Eko Filipina. Oke, dengan glow di XP lane yang powerful banget. Memaksa Sanji mau nggak mau nih harus bantu juga karena top lane dan popping damage yang lumayan mengerikan bahkan. Dan ada sprint juga yang udah di pop up oleh R7. Satu keuntungan untuk Eko sebetulnya informasi penting juga. Tapi Sanji mulai maju dan stun Curse of Pro yang begitu menyebalkan. Dan first blood by Infinix didapatkan oleh Eko Filipina. Wow, cukup lumayan greedy bisa dibilang dengan spell yang sudah Habis digunakan. Masih dimajuin juga dan untuk di mid lane ya, Yawi masih berani untuk poking damage ke arah Clay sendiri. Walaupun memang Clay adalah Faramis yang bisa dibilang punya mobilitas lumayan tinggi. Tapi rotasi tetap akan dimenangkan sama Parse Om ya. Iya, karena cepat banget dengan Wings by Wings. Tapi kali ini Lea Beniquity terpaksa mundur terlebih dahulu. Battle Mirror Image di pop up oleh Beniquity. Melihat pergerakan dari 3 pemain RRQ Hoshi mencoba untuk melakukan pick off ke arah Beni. Oke. Bahkan dari Albert pun udah lumayan berani kali ini masuk ke dalam jungle yang dimiliki oleh Eko sendiri. Dia invasi, dapetin 1 atau 2 jungle itu udah menjadi keuntungan banget dan mungkin fight besarnya akan terjadi di arah Turtle nanti. Tapi apakah dengan Glow yang agak sedikit ketinggalan masih siap untuk fight? Ya, selama dia punya level 4 ini masih bisa ya, tapi R7 tertahan di level 3. Seharusnya dengan level 3, Turtle bisa saja direlakan. Cuman kalau kita lihat dari minimapnya, Plating Gold sukses dilakukan oleh Skylar. Lumayan. Lumayan di area bawah ya, tapi kali ini Langsung sudah mulai mengejar lagi ke arah seorang Albert dengan satu beberapa fight, tetapi Albert masih bisa mundur terlebih dahulu dan R7 kembali di pick off, tapi Kaltizi pun berhasil mendapatkan turtle sling by UBS Gold. Mungkin bisa dibilang objektif yang berhasil didapatkan oleh Eko ya. Sementara Beniquity bakal coba untuk melakukan sedikit block damage ke arah seorang Skylar. Kali ini Finn bakal coba untuk menjaga seorang Skylar supaya tidak bisa di pick off oleh Beniquity. Iya, sedikit mistiming tadi dari Vin ya. Dia nunggu di battle mirror match belakang, ternyata Beniquity masih nahan ya 1 detik lah sebelum dia kembali lagi. Dan dari item build-nya sekarang, Demon Hunter Sword first item nanti untuk Beniquity. Sedangkan untuk Iritel, dia udah punya Wind Talker. Dia udah punya movement speed dan juga adanya critical attack tuh. Tapi R7 harus bersabar terlebih dahulu di area bawah. Kartizi berhasil dipanis oleh tapi ternyata dengan satu buah Iron Hook, tapi kali ini Sanji mulai maju dengan flickernya. Dan Ice Track dibuka. Dan Skylar harus berhati-hati kali karena Yawi bakal coba untuk menabrak kali ini. Dan satu buah Dragon dari seorang Yawi membuat Skylar tumbang. Albert mencoba untuk mendapatkan ditarik. Dan Tarik lagi. Yawi yang gak punya Shunpo tapi masih bisa dipanis oleh seorang Albert kali ini. Bloody Hand dan juga Shadow Stampede yang begitu mengesalkan dari Clay dan juga Vin. Wow, hampir aja bisa selamat tadi pastinya. Dan kalau kita lihat dari emblem, sebenarnya dari Karina ada 1 attack speed yang ditambah. Iya, berarti mengindahkan mungkin untuk battle style combo. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih.
antara 2 dan juga 1, cuma mungkin memang ada extra attack speed yang dicari oleh Albert karena invasi dilakukan Eko. Ini udah mulai mengganggu ke area farming jungle dari seorang Albert. Sehingga mau ngelok play kalau ini bakal coba untuk melakukan sedikit backupan di area midnya. Dan pemain-pemain dari Eko berhasil untuk dipukul mundur. Tapi Yawi lagi-lagi masih dengan cowok yang cukup mengesalkan. Tapi Purify. Clay Purify yang terpaksa dikeluarkan daripada dia bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Eko. Oke, bahkan kali ini R7 di bagian top lane juga udah lumayan strong kali ini ya. Sudah nggak terlalu kayak tadi di awal-awal dirotasiin sama Sanji. Namun kalau untuk power clear-nya masih cukup oke. Dari Sanford bahkan udah mulai jalan juga ke arah Turtle yang mulai terbuka. Langsung di setup juga oleh teman-teman Eko sendiri. Walaupun Albert sudah siap di bagian depan, masih ada Vitalize Strike, coba poking damage. Hampir saja kena tarik, namun masih terlalu jauh. Yawi kali ini di bagian depan, coba di stun, masuk ke arah Albert of Dragon. Altarnya di open, Retribution dan Albert masih bisa mendapatkannya. Namun tetap ada heavy spin yang langsung mengunci Albert, tidak bisa kemana-mana. R7 masih dengan split-splitnya. Sunford di bagian belakang tidak bisa kabur, ditarik. R7 mendapatkan momennya. Masih ada Medikit di bagian lain juga. Bakal dikejar kali ini. Dari Clay ditungguin sama R7. Namun sayangnya terlalu jauh dan harus direlakan. Wow, itu dengan beladihan yang connect langsung dari seorang Finn-nya mengincar ke arah seorang Sanford karena posisi dari Skylar yang terjebak dan hook dari seorang Finn kali ini. Shadow Stamp juga dipopot tapi Sanji harus mulai berhati-hati dari pemain RRQ. Sementara di sisi lainnya Finn akan terpick off di tangan seorang Sanji. Ya, Magic Worship ya, pasif menyala. Terbakar. Dia, terkena efek burn tapi keunggulan goldnya untuk RQ Hoshi. Dan keunggulan kecil pastinya karena Shoes di buy juga sudah ada item nextnya. Bagi Irrital ini adalah Berserker Fury. Kalau memang saat Berserker Fury enak banget. Berserker untuk Fury. nambah vertikalnya lagi. Dan kalau kita lihat dari Albert, ternyata item-item pecahan nih Om yang memang dikumpulin sama Albert untuk menjadi item early-nya. Motor Silent Drop ada, Dreadnought Armor juga ada, Molten Essence ada. Jadi untuk Magic dan juga Physical Defense-nya yang memang terbagi-bagi ya. Tapi nanti untuk next-nya, untuk build ke item yang utuh, ini jauh lebih cepat. Betul. Lebih enak lah. Tinggal selesaiin aja ya. Betul. Tapi LR kali ini coba untuk mengejar. Oh, Yawi maju dengan satu buah Wave Dragon dan ditarik kali ini. Yawi yang mencoba untuk bertahan Badihan connect. Karena seorang Yawi tapi kalau TC di area backline-nya mencoba untuk menjepit satu buah altar. Dipompa begitu saja tapi di sisi lain sekarang tumpang di tangan seorang Sanji kali ini. Satu buah blessing duet dan bahkan Finn tumbang kali 2 pemain hilang bersama dengan seorang Clay. Oh, Clay mencoba untuk bertahan namun ternyata tidak bisa bertahan. Dan double kill berhasil diamankan oleh Kaltizi. Di sisi lain midnya berhasil dihancurin sama Albert barusan. Coba dikejar nyaris. Nyaris saja bisa ditumbangkan dan dengan dapatnya mid lane, side-nya akan lebih terbuka lagi. Vision dari teman-teman RRQ akan lebih luas. Namun Yawi kali ini mengincar ke arah Albert. Apakah cukup dari damage-nya karena dengan Bramble Spectre. Ada stun juga mengincar ke arah Albert. Coba dikejar lagi namun masih terlalu tanky. Masih bisa selamat. Oh, tapi Sanji udah mulai datang kali ini dengan memberikan backup dengan Kartizi. Bakal coba ditarik, mencoba untuk mendapatkan satu objektif namun tumpang di tangan seorang R7. Dan harusnya ini bisa menjadi Turtle Lane. Bayu Base Gold yang bakal diamankan oleh RRQ. Ya, untuk RRQ. Karena ditungguin memang dari Albertnya datang di bagian top lane. Ternyata Benikiti ditabrak, langsung diflickerin. Satu tumbang dan bisa aja turret menjadi objektif selanjutnya. Tukaran tapi karena turret di bawahnya juga pecah. Dan Yawi masih mencoba untuk menunggu. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tapi cukup menyeramkan ya. Yawi yang sebenarnya juga bisa melakukan inisiasi namun sepertinya pemain dari RRQ mereka bakal bermain lebih sabar terlebih dahulu. Apalagi kalau Yawi-nya ini punya flicker. Jadi posisi dari Skylar yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari Akiosi dan Yawi. Udah mulai di zoning kali ini. Dan bahkan Iron Hook-nya tidak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Tapi R7 bakal coba untuk melakukan zoningan di area atas juga. Kartizi bakal coba untuk menahan. Dan 4 pemain sudah mulai terlihat kali ini. 5 bahkan mulai berkumpul di area atas. Sementara Akiosi mereka berhasil untuk mendapatkan 2 turret. Oke. Karena mid nampaknya kali ini harus di defense dulu ya. Jangan sampai mid dari teman-teman RRQ yang hancur duluan. Dan untuk item akhirnya Athena Shield yang dipilih namun Karzi ternyata menjadi target pertama. Masih bisa mundur dan altar yang sangat baik dari Clay. Mengejar ke arah Skylar kali ini. Benikiti versus Skylar. Di sisi lain masih ada Grab. Naik dari R7. Albert juga harus mundur. Masih bisa kabur semua dan masih bisa selamat mungkin. R7 bermain dengan slam-slamnya dan dual Dragon defensif menyudahi langkah dari keduanya. Wah, minus 1 jantung itu Skylar.
dikejar dan untungnya Benny Cutie mundur karena dia tahu pemain-pemain dari Eco Line ini lagi nggak baik-baik aja. Diusir mundur dari R7-nya, Albertnya juga berada di tengah-tengah pertempuran. Clay yang udah ngebuka ke atas ini membuat RQC mereka tim fight-nya bakal lebih sustain lagi, lebih lama lagi. Dan tadi Benny Cutie dia diberikan orange buff. Di bawah menit yang ke-8 dia dapat orange buff tadi dan dia langsung berusaha untuk menargetkan ke Skylar. Dan berarti bahwa Skylar memang secara positioning dia selalu berada di belakang, tapi Wind of Nature ini harus menjadi item wajib untuk Skylar. Konsil. Tapi konsil dibuka, Yawi bakal coba untuk mengejar ke arah mana, dipok terlebih dahulu oleh seorang Skylar kali ini. Sementara tidak akan ada yang diculik oleh seorang Yawi. Sembari pemain-pemain dari Arkehoki, mereka udah mulai melakukan grouping terlebih dahulu. Satu buah Iron Hook dari Finn. Mereka Mencari, setup. iya mencari siapapun yang bisa dibilang ini setupnya harus perfect juga dari kedua inisiatornya, Liv. Dan kita lihat di arah top lane juga udah lumayan bagus dan harus setup ini bagus. Ditarik jatuh satu buah beladihan dari seorang Pickle. Terus juga mulai dibuka begitu saja. Tapi Benny Cutie mulai datang, Skylar tumbang kali ini. Sementara knock up dari Lord yang mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain dari Echo. Sementara Dinga di resetting ya, tumbang di tangan seorang Sanford. Kartizi bakal coba diincar oleh seorang R7 dengan satu buah grab-grabnya. Tapi di Wave Breaker, Albert kali ini bakal coba untuk dipukul mundur sehingga membuat Lord Slain. Bayu Basgirl berhasil untuk ditamankan oleh Echo Filipin. Oh no, triple kill bahkan maniak untuk Sanford. Albert masih bisa selamat di zoning habis-habisan. Retribution tidak bisa digunakan. Gak ada space yang bisa didapatin sama Albert. Dengan tumbangnya satu-satunya source damage utama dari teman-teman Ararkio. Ya, ini harus bisa mewaspadai sebenarnya. Karena yang ditarik tadi, ini adalah Akai. Artis yang ditarik, Heavy Speed langsung bisa initiate juga. Begitu Bloodhound-nya selesai. Dan itu membuyarkan semuanya tadi untuk Arkehosi. Jadi Lord yang pertama, Lord yang memang masih di bawah menit ke-12 pastinya bisa ditahan. Cuma untuk next-nya, Arkehosi. Ketika ada team fight, mereka harus bermain dengan sangat-sangat waspada. Dari item build dan juga ada berserker sudah selesai. Wind of Nature, next item untuk Skylar ini harus ditunggu juga. Item jadi Wind of Nature mereka bisa team fight, kalau belum tahan dulu. Karena yang masuk ada dua juga, lapu-lapu dan juga Cloud yang bisa langsung nabrak ke arah Yuritel. Itu nggak bakal bisa ditahan juga. Jadi memang Wind of Nature adalah kuncinya. Namun dengan Lord yang belum enhance, kayaknya masih bisa di-defend. Teman-teman Ararkio. Oke, dan posisi Skylar yang menurut aku ini cukup penting untuk tertarik. Ivannya. Tapi satu buah latihan bersama dengan satu buah di Wave Dragon dari seorang Yawi. Finn bakal coba dipukul mundur dan dia pasti akan tumbang di tangan seorang Sanji. Lordnya memang berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Arkehosi. Tapi dengan 4 melawan 5, kali ini Echo mereka mau coba untuk melakukan tabrak di area bawahnya. Sembari Super Minion udah mulai masuk, Yawi pun sudah mulai masuk ke area perkarangan rumahnya Skylar. Bakal coba dipukul mundur, ditarik kali ini Kartizi. Dan sementara Kartizi masih bisa mundur dengan satu buah Bloody Slam-nya. Dan ini bahaya untuk Arkehosi. Mereka harus sedikit mungkin bisa dibilang jangan sampai kesetir oleh Echo. Karena posisi sekarang Echo ini lagi menang dari segi gold, menang dari segi level juga. Benny Cutie level 13, Skylar berbeda level 11 sekarang. Demon Hunter Sword, oke bukan Wind of Nature. Jadi untuk akses kaburnya dia udah gak punya apa-apa, bukan flicker. Ini all-in sih namanya. Ya benar-benar udahlah ini harus bisa masuk dan dia bebas di belakang. Jadi cuma ngandelin dari ultimate-nya nanti. Sebenarnya dengan damage yang, dia satu-satunya mungkin Om, source damage yang dari physicalnya. Jadi mau nggak mau dia harus bikin build ke arah physical attack semua. Dan sebenarnya ya ketika memang dia free, dengan catatan lapu-lapunya lompat ke tempat yang lain. Cloud mungkin bisa diadu lari Om. Karena memang kalau memang sprintnya kebuka dia masih bisa sprint balik. Oke, tapi kali ini Finn-nya flicker terlebih dahulu. Sepertinya mencoba untuk bermain lebih safe kali ini dari Finn. Meskipun kita tahu ya pemain-pemain dari Echo mereka juga harus menunggu Lord yang kedua kali ini. Perbedaan network 3.500 kali ini Albert. Menurut aku posisi yang dari R7 ini untuk mengincar ya, grab-grabnya ini juga penting sih. Kalau bisa dia untuk menahan Sanjinya di area backline ini bakal bagus banget untuk tim fightnya Araki. Karena Feather Ice Strike dengan area networknya yang begitu besar, ini pemain-pemain dari Araki itu bisa ketahan loh. Ya tapi sebenarnya Blue ini juga memberikan poin plus buat Benny Cutie. Dia tiap kali split, diambil stacknya dengan apa? Iya. Langsung maksimum stack. Dan di clear dengan cukup cepat juga dengan basic duetnya dari seorang Benny Cutie. Sementara Lord yang sudah mulai dipok kali ini, apakah Arkehosi mereka masih bisa untuk mendapatkan satu buah retribution dari seorang Albert di reset. Tapi Yawi menendang ke arah seorang Skylar. Oh my god, satu buah ke atas dibuka tapi ternyata Skylar tumbang. Arkehosi bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini. Benny Cutie mulai masuk dengan satu buah, blessing 2 dan Clay tumbang. Di tangan seorang Benny Cutie, dua pemain penting hilang dari Arkehosi dan mereka
harus merelakan Lord ini jatuh ke tangan tim Eko. Oke, dua shot damage yang lumayan penting sebenarnya ya dari Oh, no. RRQ. Lordnya harus dilepas. Defense mekanisme yang harus rapi banget dari teman-teman RRQ. Kalau kita lihat dari high ground defense-nya masih ada Clay dan juga ada Skylar dari range damage-nya. Namun ketika ditabrak masuk dengan lapu-lapu masih bisa atau enggak? Agak sulit ya. Kalau Eko sih mereka nabrak aja ya. Karena mereka udah unggul jauh juga. Mereka juga punya Lord yang bisa melakukan charge. Jadi ini bakal bisa mencabut. Setidaknya ada best turret dari RQ Host yang pecah. Jadi Albertnya mau gak mau ini mereka bisa potong dulu. Dorong tengahnya sejauh mungkin sambil defense nanti di bottom lane. Karena bottom lane itu gak cuma satu wave. Ada 2 wave yang datang. Oke, tapi ini apakah akan menjadi tim fight terakhir Arkeosi? Mereka tentunya harus bersabar terlebih dahulu. Skylar bakal coba dipukul menurunkan satu buah dan ice strike dari serang Sanji. Base turret di area bawah sudah pecah. Dan Arkeosi mereka masih bisa untuk melakukan clear cepat. Tentunya Lord yang akan langsung dihilangkan. Sementara R7 bakal coba untuk menahan di area atas. Super minion di area mid udah mulai masuk. Bakal coba digiring oleh Sanford. Tapi Yawi ke area belakang kali ini. Mereka ke arah seorang Finn. Dan bahkan Sanford mencoba untuk follow up. Kali ini Finnnya mundur terlebih dahulu. Kartizi mencoba untuk membuka satu buah heavy spin. Tapi di area depannya R7 mencoba untuk mengusir ke arah seorang Sanji. Tapi ternyata Finn tumbang. Benny GT berhasil untuk mendapatkan base-nya cukup free. R7. Benny GT R7 menahan Sanji di area backline. Tapi Sanford masih menjadi garda terdepan untuk Eko, Filipin dan Benny GT. Ini yang harus diperhatikan oleh Arkeosi karena split push akan dibawakan sementara Minion akan mencoba untuk melakukan push ke area base. 4 pemain, 5 bahkan dari Eko mencoba untuk nabrak. Dan sementara Yawi, flicker kali ini. Skylar masih bisa bertahan dan Albert kali mencoba untuk bertahan kali ini Yawi. Immortality-nya pecah Benny Cutie. Awas pergerakan dari Benny Cutie di area atas yang perlu diwaspadai oleh pemain dari Arkeosi dan Sanji. Oh, Skylar tumbang kali ini. Dan bahkan Sanford pun masih bisa untuk ditahan oleh Arkeosi. Oh my God. Masih bisa di defense RRQ, masih ada kesempatan. Dengan mundurnya Sanji, gak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan semua best turret bukanlah akhir. Masih bisa diperjuangkan kembali. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya Om, Martialnya dengan Holy Crystal, sakit banget damage-nya. Iya, dari game sebelumnya juga memang ada kombinasi seperti ini yang dipertontonkan. Ya. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Holy Crystal, next-nya pasti Winter. Defensif. Ya, ada defensif, satu defensif yang bakal dibuy oleh Sanji. Dan Sanji, position dia di belakang yang bisa tangkap, ini dikit sekali. Sebenarnya R7 coba untuk nangkepin ke arah seorang Sanji sih. Tapi permasalahannya, Yawinya pasti bakal ngincernya ke arah Skylar. Jadi ketika Skylarnya dijaga sama seorang Finn, Finnnya udah pasti bakal ketendang. Jadi nggak ada stopper yang benar-benar maksimal dari arah Kiyoshi. Di sini Faramisnya harus siap dengan ke altar biar make sure Skylarnya ini nggak tumbang. Karena posisinya kalau Skylar memang udah bisa ngedot ke arah Yawi ya. Gak berhasil ditendang sama Yawi dengan The Way of Dragon ya, ingat Sanjinya nih masih ada. Betul, dan ya setidaknya tadi kalau kita lihat sedikit dari item sudah ada Wind of Nature. Ini buat Skylar, sudah ada satu buah defensif. Jadi dia sudah bisa, tapi dengan kekuatan dari Intel juga tadi, itu damage-nya gak terlalu besar loh. Tanky semuanya, RPG dan juga untuk Yawi. Atau bahkan Sanford sendiri sih tadi. Iya, dan buat para Kingdom yang di luar, yang di dalam, boleh dong minta semangatnya dulu dong. Ayo Indonesia tentunya masih memberikan dukungan untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun kita tahu ini adalah masa-masa yang cukup krusial ya untuk RRQ Hoshi. Dengan perbedaan net worth 5,41. Immortality belum ada sama sekali Kawawa dari RRQ Hoshi. Iya. Tapi Skylar udah punya Wind of Nature. Dan ada Winter buat Albert. Ya untuk ngedodge juga sih ya, karena penting untuk bisa menghindari Yawi semasa dia berusaha untuk menciptakan positioning ya dengan Way of the Dragon dia. Oke, Lord yang terbuka kali ini menjadi Lord yang krusial banget. Lord ketiga berarti. Bisa dikontes karena kita lihat di top lane-nya udah lumayan jauh, bahkan konsil dari Finn digunakan. Ini Albert udah mulai mencoba untuk, tapi Finn bakal coba untuk mengincar karena serang Sanji kali ditarik. Sanjinya tumbang dan Skylar kali ini bakal coba untuk melakukan follow up, tapi Finn akan menjadi trade. Ditumbangkan oleh seorang Sanford. Tapi di area depannya Kaltizi bakal coba untuk mengelok ke arah satu buah heavy spin yang ngelok ke arah seorang R7. Tapi pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka harus peka terhadap minimap di area bawah karena pergerakan dari Benny Kitty yang melakukan split push ini cukup besar tentunya. Tapi kali ini Yawi, Albert sendirian. Yawi bisa muncul dengan satu buah flicker tapi R7
memiliki PR yang cukup berat karena dia harus ngincer ke arah backline secara langsung. Sanji memang tumbang, tapi PR-nya gak cuma itu. Jawi kali ini yang harus dipukul mundur terlebih dahulu. reset. Sanford ke reset Lord-nya, dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Prefer Fighter. Clay harus dijaga terlebih dahulu, tapi Clay kali ini di flicker sama seorang Sanford. Dan bahkan pemain-pemain dari Arkeosi mereka dipaksa untuk melakukan teamfight di area jungle-nya. Namun R7 masih cukup tanky, tapi Benny Kitty udah mulai datang memberikan sedikit poke ke arah seorang R7. Dan Lordnya sekarang udah mulai dicicil oleh pemain-pemain dari Filipina. Clay-nya udah hidup lagi, namun R7 yang menjadi target pertama split tidak bisa bertahan. Masih ada vision yang dibuka terus-menerus oleh Albert. Langsung ditabrak heavy spin yang cukup on point. Masih ada altar, coba untuk diselamatkan kali ini. Finn masuk bersama dengan Skylar yang cukup free hit kali ini. Katsi menjadi target utama. Dipaksa mundur, minion masuk dari segala arah. Terjepit kali ini dari RRQ. Albert masih bisa selamat ke bagian belakang, namun Clay yang ditabrak terus-menerus. Satu hit lagi Clay masih bisa selamat. Ada Iron Hook yang coba untuk menyelamatkan kali ini. Stun keluar. Finn yang ditabrak. Namun base-nya yang terbuka kali ini. Oh my god. Masih bisa ditahan. Ternyata dengan satu minion lagi. Satu minion lagi kali ini bakal coba di-clear tapi Benny Cutie. Oh! Ternyata RRQ Hoshi berhasil untuk dipulangkan di lower bracket. Meskipun dengan satu buah katapult yang berhasil di-clear, namun tidak membuat RRQ Hoshi bisa untuk mengamankan game tersebut dan 3-1 diamankan oleh Eko Filipina. Dan kita tidak bisa melihat grand final dari tim Indonesia yang akan bertemu dengan Filipina. Oh my god. Ini bukan game yang mudah Oh memang. no, memang ini sulit banget sih. Game yang cukup berat pastinya. Ini berat banget karena lihat Sanford-nya susah banget untuk ditumbangkan. Dipaksa team fight, benar-benar dikejar habis-habisan. Karena mereka tahu ini gara depannya itu udah hilang. R7 udah nggak bisa jadi penggantinya Finn yang bisa ngincer ke arah backline juga. Iya. Wow, Respect teman-teman Tapi untuk nice semua try. kingdom. nice try banget. Terima Kita kasih. tepuk tangan untuk tim RRQ Hoshi yang sudah berjuang. Dan RRQ Hoshi sepertinya tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan mereka untuk membawa piala M Series tahun ini. Ya, tetap harus respect juga karena perjuangan mereka itu berat banget. Ini Berat. bukan game mudah. Sekali lagi, dua tim unggulan dari Filipina dan ini dia. Eko Esport, ingat pesan dari Mas Menteri kita, jadilah tuan rumah yang baik teman-teman. Yes. Jadi jangan ditoksikin ya. Wow, tapi ya itu dramatis banget sih sebenarnya. Endgame-nya benar-benar dramatis banget. Tapi Eko Philippines masih terlihat kuat meskipun jatuh ke babak lower bracket. Tapi kita akan melihat Filipina versus Filipina di babak grand final. Oke. Wah, Blacklist dan juga Eko yang akan maju ke babak grand final. Ya, tim fight-nya tadi benar-benar rapi juga ya buat Eko ya. Sanford-nya yang nggak tumbang sama sekali, bahkan ngejar-ngejar dapat point kill. Ini power banget untuk explainer mereka. Dan memang tim fight-nya terkadang kita lihat bisa dipisahkan oleh RRQ Hoshi. Tapi gak ada masalah juga ya. Karena tadi sebenarnya menurutku serangan kagetan yang dibangun oleh RRQ itu udah bagus banget. Iya, dia dapat partial kan. Dia dapat Sanjinya begitu tumbang. Lordnya sebenarnya terbuka kalau memang mau dikomit ya. Cuman agak bahaya. Karena landing dia ke push mom. Betul lagi ke push jadi agak bahaya di sana kalau mereka tiba-tiba lagi komit di Lordnya. Oke lah, anggap aja 50-50 terus mereka kalah. Itu bisa langsung ke end juga. iya. Wow. Wow, tapi gak apa guys, nice try untuk tim RRQ Hoshi. Namanya pertandingan ada menang dan ada kalah. Kita juga yakin pasti RRQ Hoshi mereka pengen menuju ke babak grand final. Tapi kita harus akui Filipina masih menjadi tim yang aku bisa bilang contender terkuat sih untuk M Series. Ya. Meskipun draft pick sudah respect udah dilakukan banget sebenarnya di banding phase-nya. Tapi it's okay, tim Indonesia kita sudah berjuang dan kita harus tetap menerima hasilnya dengan lapang dada juga. Tapi nice try untuk tim RRQ Hoshi setidaknya mereka udah membuktikan sampai di 3 besar ini. Ya benar. Dan dengan final kita dari Eko dan juga Blacklist, dua Filipina yang akan berjuang di grand final nanti. Dan ya pastinya ini menjadi apa ya, salah satu bisa dibilang dua-duanya bahkan tim yang kuat banget memang. Dari group stage sampai sekarang dia membuktikan eksistensinya. Sempat terpuruk sedikit, tapi ternyata di babak knockout mereka tampil dengan sangat-sangat bersinar. Bahkan dari Eko bisa kita lihat
dua tim kita Om, dua tim Indonesia bisa diturunkan dengan skor 3-1 Om dua-duanya Om. Cuma dikasih satu ya, setelah itu mereka beradaptasi juga. Dan mereka memang benar-benar solid sih, gak cuma dari makro play mereka, mikro playnya menurut gue juga ini Rapi ya? rapi banget, selalu bisa nyulik, selalu ada bukaan-bukaan yang bisa dicari. Apalagi Yawi, ya kan ada Yawinya. Dan yang paling eksis ya Sanford. Jelas sih. Ya Sanford dengan lapuk-lapuk dia, ini dia. 2 kali dengan lapuk-lapuk, 2 kali juga bisa mengacak-acak lah. Untuk garis depan, garis belakang dari RQ Hoshi. Itemnya sama loh. Iya, nggak ada yang berubah sama sekali ya. Counter Strike, Bloodlust pasti first itemnya. Terus ada Dominance Ice Queen Swing dan Oracle. Ini Oracle-nya untuk membuat dia dapetin shield, karena kita tahu ada Return Shield juga bisa didapatkan oleh lapu-lapu. Dan Sanji-nya di belakang terus-terusan. Winter ada. Blood Wings bisa jadi last itemnya juga untuk dia, atau Divine Glaive juga bisa buat Sanji. Sedangkan Kartizi, hero Akai, hero yang ketika ditarik dengan adanya Iron Hook, ini bakal memberikan keuntungan juga untuk tim Echo. Heavy Spin selalu dibuka-buka dan itu membuat langsung kacau ritme permainan dari RQ Hoshi. Dan tiap kali kita melihat ada fight yang terjadi, di fight besar ya, ini fightnya pasti pisah-pisah semuanya. Ada yang di atas, ada yang lagi di bawah. Dan itu akhirnya BNQT-nya tinggal milih nih mau yang mana nih, apa memang yang tipis atau yang besar. Dan Art of Thievery balik lagi, ketika split dipakai dia bisa ngambil semuanya maksimum stack. Dan ini dia untuk Rich Guy dan juga sandbag-nya Sanford. Dan the carry-nya bersama dengan Forgotten One dan Sanford. Oh, Sanford, sorry, carry dengan sandbag ya Sanford ya. Iya. BNQT Rich Guy, Forgotten One. Wow, 2 titel yang diamankan oleh ya dua-duanya sih. dapat 2 titel berarti ya. Dia Dua. nahan Kaget damage. dong. Dia nahan damage iya, ngasih damage juga iya. Karena emang selalu dia tuh yang maju duluan sih. Gila Pakai sih. Bravers Fighter. Sanford, gila sih Sanford sih. XP-nya dahsyat Om ya. Gila. Karena dia tahu timing Om, timing dan juga momentum kapan dia harus masuk, kapan dia harus ngepok, kapan dia harus commit gitu loh. Kayak kita melihat Bravers Fighter yang dibuka kadang untuk poking, Ya. kadang untuk all in, kadang emang cuma buat ngezoning doang. Itu dia tahu Om semuanya. no. Dan landingnya cukup rapi bisa dibilang ya. Yep. Dengan lapu-lapu kita tahu lah, lapu-lapu itu bukan hero yang bisa clear cepat dan jalan. Iya, Tapi dan cukup rapi sama dia. terus yang memang benar-benar jadi prioritas dia ya untuk 3 menit awal, ini adalah XP lane. R7 2 kali tumbang di awal. Jadi memang ditargetkan dulu, lapunya jadi item, di atas R7 1 item ditinggal. Dan berarti bahwa dia pede, oke ini Sanford udah bisa mandiri nih, udah bisa jadi. Menarik sih memang dengan draftnya pun menurut aku dari tadi terkonsep banget Om. Dari Echo ya, jadi dia adaptasi banget. Di game pertama gimana, game 2 gimana. Tapi kita bakal melihat MVP-nya by Infinix Not Series jatuh kepada Kazi ternyata Om. Ya Cortese ya, aku kira Sanford tadi. Iya, kira Sanford sih. Tapi mungkin dia yang lebih mendapatkan objektif cukup banyak dari Turtle, dari Mungkin Lordnya setup juga. semuanya diawali sama Ya, Cortese. kayaknya ada Cortese. Dengan kill participation 65,3%. Ada Curse Helm, Immortal, Guardian Helm, Radiant, dan juga ada Blade Armor. Cukup tanky untuk jungler dan juga cukup tanky lagi ya untuk bisa mengacaukan ritme lawan dan pastinya untuk mendapatkan objektif Turtle maupun dari Lord sendiri. Cortese tidak menggunakan assassin, tapi ya tetap sih untuk perpindahan role, perpindahan dari assassin, fighter, jungle ini masih cukup nyaman banget kalau kita lihat memang di tangan dari Echo. Dan dari pergerakan 5 menit awal, XP lane, gold lane, XP lane, dan menuju ke gold lane lagi. Jadi dia cukup aktif ya dari mapnya untuk mendapatkan creeps-nya. Dan yang paling sering diambil ini ada di area dari XP lane. Kenapa bisa begitu? Karena XP lane-nya di menit awal ini harus terpick up sebanyak 2 kali. Jadi kosong sekali di sini untuk area dari purple buff dengan creeps 1 ya. Yang dekat dengan purple buff. Jadi Cortese dia tinggal jalan ke sana dan kita tahu bagaimana power dari Akai juga. Dia tebal, jadi waktu lagi crossing masuk ke jungle lawan, ya gak ada masalah sama sekali karena masih bisa kabur dengan body slam. Patternnya sih memang bagus juga ya, terlihat dia ada invasinya, tapi dia nggak ninggalin buff yang dibutuhkan Om. Yap. Jadi lumayan rapi dan ini dia untuk highlightnya Om. Ya dimana di early-nya heavy spin yang menjepit. Ada Albert, tapi aku bisa bilang ini bagusnya ya, karena mereka selalu ada backing, ada Sanji, Kalau ada aksinya tuh selalu jalan. benar, jadi kalau tiap kali ada heavy spin yang dipakai juga ya selalu ada korban yang jatuh dari RQ Hoshi. Ini bagaimana untuk di area belakang Cortese-nya. Ini ngeliatin saat dia dipukulin, dia bisa mundur ke belakang juga. Dan belum lagi BNQT-nya dengan Art of Thievery-nya ini maksimum mistake secara terus-menerus. Zoning out dilakukan oleh Sanford dan itu berjalan secara luar biasa karena Sanford bisa mengkotakkan pemain dari RQ Hoshi untuk bisa menabrak mereka.
Jadi semuanya di zoning out dan tiap kali ada team fight ya kita bisa melihat Sanji juga selalu bisa nge-backup screen dengan wings by wings, buka Feather of Heaven atau nggak usah pakai Feather Extract-nya, dia tinggal pakai Curse of Crown juga bisa. Iya. Dan itu damage di early game gede banget. Efek stun-nya juga ngeselin ya. Tapi ini bisa dibilang ya momentum yang sebenarnya memang dimaksimalkan banget. Karena mereka tahu spin ini kalau Iron Hook-nya gak connect, itu udah pasti langsung dibales lagi sama pemain-pemain dari Eco Philippines. Dan ternyata satu katapult yang membawa kemenangan untuk tim Eco Philippines meskipun sudah di-clear ya. Tapi Benny Kitty benar-benar berfokus terhadap